pagi dan Alhamdulillahirobbilalamin. Yang terhormat kepala SDI nomor 1 Pak Manto, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka berwalafiat dalam kegiatan distribusi budaya positif. Salam dan salam selalu dikabul kepada diri yang bisa memahami sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mencapai Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sebenarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mengawasi panjenengan. Di sini kami berterima kasih sekali kepada kami. Yang kedua, apabila kurang berkenan untuk masalah konsumsi, kami mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara pada distribusi budaya positif kali ini menyusun acara seperti itu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga esensi atau pemaparan tentang budaya positif, dan yang terakhir. Baik Bapak Ibu yang terhormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Senior 01 kepada Bapak Kepala Waktu dan Kesempatan Pesulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa mawala wa la Yang saya hormati para bapak dan ibu guru SD Negeri Budiali 1, utamanya calon guru bergerak yaitu Bapak Agus Promji Sulistiono SPT, dan adik-adik dari program kampus mengajar yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat memenuhi undangan yaitu dari calon guru bergerak, yang mana pada pagi ini akan presentasi atau diseminasi terkait dengan materi yang telah diperoleh. Salam semoga tetap terlibat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, saya atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan support yang sangat kuat kepada Pak Gus, yang mana sudah mulai dari pendaftaran sampai sekarang hampir selesai melaksanakan program guru penggeraknya. Mudah-mudahan nanti pada teman-teman yang lain nantinya bisa mengikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Bapak Agus akan diseminasi mengenai pengenalan budaya positif di sekolah. Artinya kalau dilihat di situ pengenalan ya. Jadi nanti bahwa Bapak Ibu yang masih belum kenal itu akan tahu diperhatikan secara sungguh-sungguh dan seksama apa budaya positif di sekolah, mengapa harus ada budaya positif di sekolah, dan bagaimana cara melaksanakan budaya positif di sekolah ini nanti yang sangat
kita perhatikan, yang sangat harus kita perhatikan, utamanya nanti pada anak-anak ya, bagaimana cara kita mengimplementasikan, merealisasikan apa yang telah disampaikan nanti oleh Bapak Agus Rozi. Kalau dilihat dari judulnya budaya positif, jelas baik, karena sudah positif. Ini nanti Pak Guru dan Bu Guru adalah sebagai teladan, contoh yang sangat diperhatikan oleh anak-anak. Jadi nanti budaya positifnya anak-anak itu nanti tergantung dari budaya positif Bapak Ibu sekalian. Karena di situ terdapat nilai-nilai yang positif, yang baik, yang diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, bagaimana nanti supaya anak-anak itu bisa sekolah dengan nyaman di sini, bisa sekolah dengan tenang, bisa belajar di sini dengan antusias, semangat, tidak membosankan. Jadi budaya positif kalau dilihat dari lingkupnya adalah sangat luas. Jadi, mulai dari penataan di sekitar sekolah, ya, kemudian di dalam kelas, pengelolaan pembelajaran, sampai penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ini bagaimana supaya anak tersebut bisa aktif belajar, ya, tenang, kemudian semangat, sehingga prestasi di lembaga kita bisa tercapai. Jadi sekali lagi, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh atau yang dipresentasikan oleh Pak Agus nanti, ya. Oke, kalau ada sesi tanya jawab terkait dengan mungkin kurang jelas atau bagaimana, bisa ditanyakan nanti. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ucapan dari Bapak Kepala Sekolah SD Jalan. Acara selanjutnya yaitu acara ini diseminasi pengenalan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rozi SPB, Salam Guru Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Lanjut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini latar belakang dan tujuan budaya positif. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif dan kolaborasi antara guru di sekolah. Dengan cara menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah sesuai aturan saat ini yang akan berpihak pada siswa agar terwujud profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah satu, agar disiplin positif di sekolah terwujud, utamanya dalam berperilaku dan manajemen waktu. Yang kedua, siswa mampu menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang ketiga, guru mampu memposisikan diri sesuai posisi kontrol, memahami kebutuhan serta restitusi. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid.
Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, guru pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja Bapak Ibu? Warga sekolah itu Bapak dan Ibu guru, penjaga, Bapak kepala sekolah, selalu stakeholder, dan di luar itu yaitu komite. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka, bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan yang nyaman dan aman. Eksplorasi konsep. Dalam eksplorasi konsep ini, Diani dosen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, satu profil kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang kedua, bermandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Diana dosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia melakukan itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari 1, 2, 3 ini, menurut jenengan yang paling baik yang mana? Kita tahu kita melakukan ini karena apa? Takut dihukum, ya, ingin mendapatkan hadiah. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, merdeka. Sama dengan murid Bapak Ibu. Disiplin kenapa? Takut Pak, takut Bu, nanti dihukum sama Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, ayo lakukan semangat juara 1 nanti dapat hadiah. Itu yang kedua. Itu apa? Melakukannya karena untuk mendapatkan imbalan. Sebenarnya yang paling bagus dan paling utama adalah yang ketiga. Apa yang kita lakukan itu harus sambil berlaku nomor 3. Itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada budaya positif ini kita akan membuat anak-anak yakin tetap merdeka. Jadi mereka tidak takut akan hukuman dan berperilaku bukan hanya karena imbalan atau hadiah atau peringkat 1, 2, 3. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini berbentuk sanksi Bapak Ibu. Misalkan kita lihat murid kita terlambat atau tidak mengerjakan PR, ayo di depan kakinya diangkat 1, ataupun ayo dibersihkan anak-anak mulai dari 1 kelas 6. Itu sudah paradigma lama Bapak Ibu. Kita ubah ke paradigma baru. Dengan apa? Dengan restitusi. Tidak ada hukuman. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dari sifat yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan maupun keyakinan sekolah atau kelas, bila mana ada pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Anak-anak, di sini ada aturan. Jika kalian melanggar, akan mendapatkan hukuman. Anak-anak, jika datang terlambat lebih dari jam 7, maka akan mendapatkan konsekuensi. Dalam budaya positif ini, saya akan menerangkan yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif, yaitu restitusi. Bapak Ibu, African Unison by Reward tahun 1993, wawancara ISCD Annual Conference 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu menghancurkan anak didik kita, Bapak Ibu, murid-murid kita. Itu potensinya sudah hancur. Dan sebenarnya menurut dari Unison Reward tahun 1993, menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sebenarnya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, bermain, dan nanti ada pembelajaran namanya pembelajaran diferensiasi, sehingga anak-anak gembira, menyenangkan, senang, suka datang ke sekolah, suka ini ketemu bapak dari yang ada di kelas. Kenapa? Pembelajarannya menyenangkan dan berpihak pada murid serta tidak ada lagi namanya hukuman. Lanjut. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita sudah melihat di setiap dinding kelas kita ada namanya tata tertib sekolah atau peraturan tata tertib kelas gitu ya, atau peraturan kelas. Peraturan kelas apabila tidak dikerjakan atau melanggar maka akan mendapatkan hukuman seperti itu. Dan juga kita lihat di belakang ada namanya bintang prestasi. Di situ ada namanya penghargaan. Ya. Kenapa anak melakukan itu? Menjawab dengan baik karena ada penghargaan, mendapatkan bintang. Ya. Mendapatkan nanti mungkin ada hadiah. Sebenarnya itu menghancurkan potensi murid itu sendiri. Kalau menurut orang tadi ya, tahun 1993. Selainnya seperti apa Bapak dan Ibu? Sebenarnya yang terbaik adalah pada waktu pembelajarannya itu. Ketika kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak pada murid dan sebagainya, itu adalah penghormatan kepada mereka. Peraturan sekarang kalau menurut apa yang saya dapat adalah dilanjut Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dirubah jadi keyakinan kelas. Kalau di sekolah namanya keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menunjukkan motivasi intrinsik dan budaya positif di sekolah, di kelas ya. Bapak dan Ibu guru yang hebat. Keyakinan kelas itu diciptakan atau dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru serta melibatkan murid. Jadi tidak hanya kita yang membuat Bapak Ibu guru, tetapi kita berdiskusi dengan murid untuk bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Ya. Kita buat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu segitiga restitusi, Bapak Ibu. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan, Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya bersama di dalam kelas ataupun sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Mengapa? Karena di dalam keyakinan kelas ini, nilai-nilai keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, maupun tingkat kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berjuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mengelompokkan, Bapak Ibu, dikelompokkan anak-anak untuk bisa berpendapat, berjuara pendapat. Pak, apa peraturan-peraturannya? Itu peraturan dirubah menjadi keyakinan. Jadi tidak ada namanya hukuman, Bapak Ibu. Keyakinan. Nanti misalkan, Pak, kalau ke belakang harus izin, itu kan aturannya ya, aturannya harus izin. Diganti menjadi ke belakang, kita memiliki rasa apabila ke belakang bukan harus izin terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Peraturan ini tidak boleh mengganggu temannya ketika pembelajaran. Dirubah menjadi keyakinan kelas apa? Saling menghormati terhadap temannya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid Bapak tulis di kertas, kemudian membuat poster Bapak Ibu di mana semua murid bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi 2 arah Bapak Ibu, tidak 1 arah. Biasanya peraturan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, ini keyakinan kelasnya dibuat 2 orang antara anak dan Bapak dan Ibu guru. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Bapak dan Ibu guru, apa itu kalimat negatif? Contoh, dilarang membuang sampah. Itu kalimat negatif, Pak, Bapak dan Ibu guru. Itu peraturan lama, paradigma lama. Sekarang kita buat paradigma baru, yaitu keyakinan kelas apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan dilarang, tapi meyakinkan anak-anak bahwa buang sampah pada tempatnya itu sehat. Buang sampah pada tempatnya itu indah. Bukan keyakinan dari diri mereka, tapi dari curahan mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut lagi. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bapak Ibu guru, di situ ada beberapa tata tertib sekolah, yaitu peraturan tata tertib kelas, yaitu peraturan kelas. Berbaris sebelum masuk kelas, mengucapkan salam, berdoa sebelum mulai belajar, memakai seragam atribut, penampilan baik. Nah, itu bisa dijadikan, misalkan ada nilai-nilai kejujuran, nilai kejujuran, nilai saling menghormati, nilai-nilai yang berbasis keseluruhan. Di situ ada membuang sampah di tempatnya ya. Memang wajib, misalnya peraturan wajib membuang sampah, wajibnya dihilangi, menjaga kebersihan kelas dan juga membuang sampah di tempat sampah itu indah. Itu keren, misalnya sampai seperti itu. Jadi anak-anak merasa bangga, merasa yakin, tidak mantap dalam pendidikan. Kemudian semua siswa wajib melaksanakan tugas piket itu dirubah. Diyakinkan bahwa kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama.
Jadi diyakinkan berarti ini rumah kalian anak-anak. Jagalah. Ini jagalah apabila rumah kalian indah. Maka bagaimana perasaan kalian? Senang apa enggak? Kamu suka senang apa? Suka kotor apa indah? Oh, suka indah. Oleh karena itu seperti itu. Jagalah rumah kalian. Kebersihan itu indah. Oh, setelah kelas selesai dibuat dan disetujui, keyakinan kelas ini bisa dibuat dari tata tertib kelas atau peraturan kelas. Tapi dibicarakan dengan siswa. Misalkan ada lagi seperti ini, Bapak Ibu. Makan-makan di kelas. Kalau dulu tidak boleh makan-makan di kelas seperti itu ya, tidak boleh. Buat keyakinan antara guru dan murid. Guru dan murid. Anak-anak bagaimana? Oh Pak Guru, saya ingin ketika jam pelajaran jam kedua itu 10 menit untuk makan dan minum. Misalkan makan minum, istirahat dulu 10 menit. Itu tulis dapat. Seperti itu. Itu yang penting kesepakatan atau keyakinan bersama-sama agar apa? Agar proses pembelajaran bisa diterima. Yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah membuat poster, sama seperti tata tertib, kita rubah menjadi keyakinan kelas dipasang seperti itu. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James dalam Choice Theory. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tak kecuali saya, Bapak dan Ibu. Ketika mendapat pembelajaran ini, ada namanya tugas individu, ada refleksi diri, Bapak. Refleksi diri itu apa sih? Ternyata memang kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Semua ayam saja pagi-pagi cari makan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Bekerja untuk apa? Untuk bertahan hidup. Makan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Kemudian materi selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang ada yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita seperti itu ada 5. Lanjut. Iya Bapak Ibu, presentasi seperti ini tidak terlalu nyaman Bapak Ibu. Ada kebutuhan yang namanya nyaman. Mengapa seperti itu? Waktu juga mepet, ya. Waktu juga mepet. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga enggak. Seperti itu. Dilema Bapak Ibu sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia tadi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebelumnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Maka sebagai guru Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid. Itu sama tadi, 5 itu adalah termasuk kebutuhan dasar murid. Mengapa kita harus mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid? Ya tadi itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada ilmu baru. Mohon maaf saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu. Cuma saya ingin berbagi ilmu. Insya Allah dengan yang lebih pandai daripada saya, cuma saya mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Ini ada hal yang baru. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol.
Menurut Dian Gosen, satu penghukum tadi, ayo anak-anak ketika melakukan kesalahan dikasih hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah, dikasih tahu anak, dibuat rasa bersalah, apa akibatnya gini dan sebagainya. Kemudian menjadi teman, diajak teman, posisi kontrol guru menjadi teman. Jadi teman duduk, apa yang kamu lakukan, ya kayak teman gitu, santai. Yang keempat yaitu pemantau, dan terakhir adalah manajer. Memantau hanya melihat dan mengamati. Sedangkan manajer adalah memanajeri, mengajar, menggali informasi apa mereka melakukan itu. Kemudian fokus hanya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Fokusnya yaitu tentang murid dan murid. Di posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri. Mereka merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan tentang 5 posisi kontrol tadi. Restitusi 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, apa itu penghukum? Di sini kita lihat, kita sebagai seorang pendidik seringkali kita melakukan kegiatan penghukum. Di posisi kontrol ini, kita menghukum murid, tak kecuali saya Bapak Ibu. Tapi setelah memperoleh ilmu ini, insya Allah saya tidak akan menghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Bisa di depan, maju, verbal. Kamu ini tidak terlalu pandai, rame sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Penghukum selalu menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari telunjuk menunjuk serta menghardik. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di posisi kontrol yang kedua adalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lebih lembut Bapak Ibu. Seperti ini, membuat rasa bersalah akan menggunakan tandingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Dipanggil anaknya, ibu sangat kecewa. Kamu mengapa sih melakukan itu? Berapa kali Bapak dan Ibu sudah memberitahu kamu ya? Seharusnya itu kamu tidak seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah Bapak Ibu. Ya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini posisi kontrolnya yaitu tidak akan menyakiti murid, Bapak Ibu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pembicaraan. Kemudian mereka akan berkata, ayo sebagai teman, saya temanmu, saya temanmu, ya, saya tidak akan marah kepada kamu. Ayo bantulah Bapak, ayo bantulah saya, kamu harus jadi baik. Ya, jangan melanggar lagi. Kamu baik kok, pintar. Ini sebagai teman. Jadi dia tidak takut apabila dia melakukan kesalahan. Kemudian, ayo, ingat tidak bahkan Bapak selama ini. Nah, dikasih tahu, ayo. Kemudian teman ada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Di sini masih ada peraturan dan konsekuensi. Memantau dilihat. Pertanyaan yang diajukan apa? Pertanyaan yang diajukan yaitu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu peroleh? Memantau nada suara datar. Ya tidak keras, ya tidak lemah. Bahasa tubuhnya formal. Dilanjut. Yang terakhir ini Bapak Ibu.
Ini diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan yang kelima ini, posisi kontrol yang kelima. Apakah Pak Agus sudah menerapkan? Insya Allah mulai dekat ini. Isi Bapak Ibu begitu. Kalau dulu saya marah-marah Bapak Ibu ya ngapunten seperti itu dan sebagainya. Apabila berhubungan dengan namanya mendidik nilai-nilai moral. Kalau hubungan dengan pelajaran, anak dapat 5, dapat 10, saya motivasi. Saya tidak akan marah Bapak. Saya terangkan berkali-kali, tidak apa-apa, tidak bisa-bisa, saya tidak akan marah. Tapi berhubungan dengan didikan atau nilai-nilai kebajikan, saya marah sekali. Lah, ternyata tidak boleh seperti itu. Tadi 5 posisi kontrol, yaitu yang wajib kita pakai adalah manajer. Apa itu manajer, posisi kontrol manajer Bapak Ibu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini di kelas ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan dia? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang diri. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dekat ke murid. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi yang mungkin baru Bapak Ibu dengar. Restitusi, segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu anak itu nyaman, harus nyaman dulu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Misalkan Rama, tidak apa-apa Rama. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ditenangkan dulu anaknya. Setelah tenang kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah itu apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ditanya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi, keyakinan kelas. Kan dia sudah melakukan kesalahan. Kita tidak menghukum Bapak Ibu. Di situ ada keyakinan kelas apa? Saling menghormati, saling menyayangi antara teman. Ya. Nah, kemudian berkata baik itu indah, enak didengar, jujur. Nah, itu disepakati oleh guru dan murid Bapak Ibu. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama tadi menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dikerjakan anak didik kita pasti mempunyai alasan. Mengapa dia berkata kotor? Mengapa dia mukul temannya? Mengapa dia muter air di kelas? Banyak sekali. Pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah keyakinan kita buat Bapak Ibu, yang seperti tadi, tanyakan ya, bahwasanya saling menghormati antar teman itu bagus, saling menyayangi, tidak boleh memukul. Ibarat peraturan tidak boleh memukul, kita harus saling menyayangi. Seperti itu. Rame sendiri, nah, kita terapkan keyakinan kelasnya. Anak, ingat keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati, saling menyayangi. Seperti itu. Lanjut. Sudah, kita ambil ke video Mas juga. Yang video dari demonstrasi konseptual coba. Kita akan melihat hasil tugas saya. Demokrasi ritual memberikan budaya positif menemukan sedikit restitusi pada sebuah kelas tempat hasil demonstrasi. Restitusi adalah proses tadi sudah saya terangkan ya. Suaranya agak diteraskan, tidak apa-apa.
ini tidak terlalu langkah-langkah restitusi tadi sudah ada, sudah saya terangkan. Mulai dari menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses, validasi tindakan yang salah, terus memberi stimulus respon menjadi proaktif untuk siswanya. Terakhir yaitu menyayangkan keyakinan, mampu mengaitkan keyakinan tadi. Keyakinan kita apa tentang kesalahannya, keyakinan kelas tadi. Skenario satu siswa tanpa dibimbing memakai kaos kaki, tidak memakai kaos kaki, ini nyata. Kelas 4 tidak memakai kaos kaki, ada tidak ada. Suaranya bisa dibesarkan, tetapi sini memang dibesarkan saja. Full nggak Pak? Full kan? Saya dengar. Di sini Bapak Ibu, saya mengidentifikasi ada permasalahan yaitu anak kelas 4. Di sini Rizal tidak memakai kaos kaki. Nyata pada hari itu. Yang paling fenomenal ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya mau saya restitusi beliau. Anak itu. Tapi berhubung ada lagi permasalahannya, jadi saya ganti. Saksinya adalah Mas David ya, seperti itu ya nanti ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah sebuah restitusi yang telah saya lakukan. Jadi tidak marah, tetapi kita ambil posisi kontrol yaitu manajer. Kita tempatkan di situ ada 3 anak, Rizal, Alif, dan Adi. Memang tidak memakai kaos kaki Bapak Ibu. Apakah saya marah? Tidak. Saya tanyakan ke anak. Biasa. Ayo anak-anak, biasa ya. Kesalahan itu manusia pasti melakukan. Duduk nafas, tenangkan dulu, sudah tenang. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi adalah validasi tindakan kesalahannya. Saya taruh dulu, bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi suaranya tidak terlalu keras. Di sini saya menanyakan, setelah tahu ini validasi kesalahan, apa kesalahannya tidak memakai kaos kaki. Kemudian yang ketiga, tentang keyakinan kelasnya. Bagaimana solusinya juga Bapak? Bagaimana kok bisa, kenapa alasannya? Alasannya adalah kata mereka kaos kakinya dicuci Bapak. Padahal ini hari apa Bapak? Hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Padahal cuma Sabtu bisa dicuci minggu juga. Terus solusinya bagaimana? Saya cari Bapak Ibu, saya cari ke anak. Bagaimana solusinya? Oh Pak, saya akan bilang ke ibu saya untuk dicuci sebelum hari H, bisa Jumat, Sabtu, Minggu. Pak, itu satu jawaban Adi. Jawaban satunya, ya Rizal bilang saya bisa mencuci sendiri Pak. Oh bagus kalau bisa. Terus lainnya juga bilang saya bisa mencuci sendiri, Nah, kalau bisa mencuci sendiri, ya dicuci sendiri. Bilang gitu. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya memberi keyakinan kelas bahwasanya seperti itu memakai atribut sekolah itu merupakan penampilan yang baik. Ya. Penampilan sopan, bagus, terlihat keren. Ada punya keyakinan bahwasanya harus menggunakan. Alhamdulillah 3 anak Bapak Ibu ya tadi ya. 3 anak tadi itu juga memakai selalu. Tapi yang jelek apa Bapak Ibu? Saya bukan, nanti saya akan. Terakhir sudah saya video. Kalau nanti masih melakukan lagi, tak serahkan video ini ke Bapak ya. Akhirnya Bapak Ibu tidak pernah lagi. Ya, tidak Bapak Ibu itu dekat saja. Sebenarnya kalau mereka tidak melakukan lagi, kita tidak usah seperti itu. Kita yakinkan kepada bahwasanya keyakinan kelas itu mulai dari dulu bahwasanya laki itu tidak sopan. Akhirnya mereka menyadari Bapak itu dan akhirnya kembali ke kelompoknya. Kelompoknya itu apa Bapak dan Ibu? Kembali ke kelasnya, ke teman-temannya yang sama, yang memiliki keyakinan kelas, keyakinan dari dirinya sendiri.
Yang kedua Bapak Ibu guru, gini. Sebenarnya saya mau merestitusi video. Berhubung ada kejadian nyata, Rama tidak bisa melakukan musuhnya ketika berada dengan temannya. Nyata saya lihat. Nah ini, sebenarnya Rama itu bawa mie, lempar, nggak dengar suaranya. Rama itu keras Bapak Ibu. Aku dengar, dia berkata sakitnya pada dia. Rama itu bilang apa? Jancuk. Emosi sebenarnya Bapak Ibu. Karena berguna itu sih. Saya ambil restitusi. Ambil apa sih? Saya ambil. Saya tanya dengan Rama, Pak Guru tidak akan marah. Saya di sini Bapak. Pak Guru tidak akan marah. Saya stabilkan dulu, stabilkan. Kemudian saya tanya alasannya Bapak. Kenapa kau berkata kotor? Ternyata Rama menjawab Bapak Ibu Guru. Misalnya senggol Pak Guru, jatuh misalnya itu. Memang ingatkan Pak Guru itu memang minyak jatuh ya. Minyak jatuh disenggol sama Vio. Akhirnya Rama mendorong oleh Riro. Didorong Riro sama Rama dan Vio saudara berkata kotoran keras. Ya berarti ya, keras sekali. Akhirnya saya panggil, saya stabilkan, kemudian saya cari masalahnya. Karena tadi wisnya, ya, saya bilang keras. Rama dia itu tadi bercanda atau kesikut, tidak sengaja. Saya lihat sendiri tidak sengaja. Tapi Rama tidak bisa mengontrol emosinya Bapak Ibu. Nah itu tahu kesalahannya, kemudian saya kasih tahu, kemudian keyakinan kelas apa? Iya dan kelasnya adalah berkata sopan itu baik. Berkata baik itu sopan. Saya kasih tahu ke Rama, saya jelaskan. Alhamdulillah sekarang saya tidak pernah mendengar Rama itu. Dia dapat saya kalau kemarin sepak bola, wah dulu ya Bu ya. Besok teman-teman banyak di sana. Sekarang alhamdulillah untuk Rama, insya Allah tidak kesulitan. Dia tahu bahwasanya itu tidak baik. Dan kita terapkan keyakinan. Ini adalah momen saya Bapak Ibu ketika mengadakan restitusi kepada Rama siswa kelas 5. Oke. Dan akhirnya Rama kembali ke kelompoknya Bapak Ibu. Ya sudah Pak, kembali ke kelas. Kesimpulannya apa? Penangkapan dilakukan guru dengan menggunakan aplikasi restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat guru lebih mandiri, percaya diri. Terima kasih, salam bahagia, bergerak dan kembali lagi ke tadi Mas. Yang presentasi. Oke. Bapak Ibu, dari restitusi ini adalah untuk menerapkan apa? Disiplin positif. Disiplin positif ini, yaitu tujuan dari restitusi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi kan keinginan ada tiga. Mengapa mereka melakukan ada tiga? Yang pertama adalah karena takut hukuman, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah karena dapat imbalan atau penghargaan. Nah, kita mendidik anak itu supaya dia melakukan yang ketiga. Yang ketiga, dia tidak takut hukuman, dia tidak ingin imbalan, yaitu yang ketiga. Melakukan disiplin itu tidak melanggar karena apa? Yang ketiga, yaitu murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan Bapak Ibu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari apa? Dari tadi keyakinan kelas. Itu nilai-nilai yang sudah mereka percaya dan sepakati. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang sampai tua. Insya Allah. Misalkan antri di luar negeri Bapak Ibu, antri itu sangat baik, sangat junjungan tinggi. Dengan tinggal sudah dengan kelas 1 sampai 6 itu yang dipelajari antri Bapak Ibu, tingkah laku kesopanan.
Tidak seperti Indonesia, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Paling menonjol adalah filsafat. Kalau di Indonesia mungkin itu yang kurang Bapak Ibu. Saya anaknya Pak Camat duluan Bapak Ibu. Saya anaknya dokter terobos. Misal di kesehatan, tak kecuali saya pernah merasakan Bapak Ibu. Saya kerja di rumah sakit Bapak Ibu, jadi tukang parkir. Ketika saya sakit di poli, ini jujur banyak Bapak Ibu. Saya naruh, begitu. Dapat satu orang saya masih maju. Semua orang lihat Bapak Ibu. Loh, Pak duluan. Sekarang saya malu Bapak Ibu. Kalau dulu saya nggak malu, saya pegawai rumah sakit Bapak Ibu, langsung saja maju gitu kan. Saya kenal sama Anda semua. Tapi sekarang malu Bapak Ibu. Benar ini. Akhirnya saya tertib Bapak Ibu, karena ketertiban itu yang paling utama. Suatu ketika ada di kampus Cina, gedungnya besar, mahasiswa antri membayar registrasi pendaftaran. Antri pun panjang Bapak Ibu, tidak gerombol antri sembako itu, tidak antri panjang satu-satu, panjang panjang. Luar biasa Bapak Ibu, kita bisa meniru negara-negara maju tersebut. Yang berikutnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam anak tanpa terpengaruh hukuman atau hadiah. Lanjut. Budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai tahapan bagian yang kami lakukan kemarin, maka implementasinya dengan berkelanjutan akan terbentuk pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Pembiasaan positif ini Bapak Ibu, kalau kita sekolah kita alhamdulillah kita sudah menerapkan 5S: senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Bapak Ibu ya. Kepada murid-murid sudah melakukan, Bapak dan Ibu guru juga melakukan. Kita selalu tersenyum Bapak Ibu mungkin, karena senyum itu bisa menghilangkan penyakit Bapak Ibu. Ibu sering. Menurut dokter Agus siapa itu? Benar seperti itu. Agus Romsi. Kan Agus Romsi lagi ya. Lanjut. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang positif. Baik di kelas kita sudah melaksanakan ketika anak-anak senam, mereka juga hitung kepada Bapak dan Ibu guru. Kelas 1 sampai kelas 6, Bapak dan Ibu guru sudah menyambut di depan kelasnya masing-masing. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekolah kita. Apabila budaya positif telah terwujud di sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pelajaran. Dengan begitu akan tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Ingat Bapak Ibu guru, kita pendidik itu sawah kita adalah sekolah. Sawah kita sekolah. Kita sebagai tukang kebun atau petani, sawah kita adalah sekolah. Apa yang dibuat panen kita adalah anak didik kita Bapak dan Ibu guru. Panen kita adalah anak didik kita. Ketika anak didik kita sudah nikah, kemudian ikut jenengan, aduh luar biasa Bapak Ibu. Bener itu. Berarti jenengan mendidik dengan luar biasa. Suatu ketika saya ke toko Setiara, kemudian itu, siapa yang gini deh? Siapa yang? Saya Pak, murid SDN Tunjung 1. Padahal bukan murid saya Pak. Saya Tunjung 2. Tapi dia ikut ke saya, padahal saya tidak kenal. Karena saya kadang mampir ke Tunjung 1, mampir di situ. Lalu suatu ketika lagi saya ke Indomaret, ketemu Anton, ikut ke saya Anton. Anton umurnya sekarang 25 tahun. Ikut ke saya, Assalamualaikum. Loh, kamu di sini? Iya Pak. Wah, belajar itu semakin tambah ganteng kamu kan ya, semangat kerjanya. Ketemu Indomaret mana Pak? Belakangnya BNI, alun-alun ke utara. Dan masih banyak hal lainnya. Saya juga masih berkomunikasi dengan anak-anak semester 8. Sekarang di Brawijaya, semester 6 kalau enggak, 6. Dulu tanya ke saya di Facebook, Bapak Ibu, Pak, saya sebaiknya kuliah di mana? Kamu minatnya di mana? Ini, saya kasih rekomendasi ini, jurusan ini, dan akhirnya sekolah dan sekarang tetap berkomunikasi dengan saya.
Dari situ Bapak dan Ibu guru suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, Bapak dan Ibu guru selaku pendidik dan pengajar. Diingat oleh murid. Karena tugas kita apa? Merawat benih-benih tadi, Bapak dan Ibu guru. Merawat anak-anak tadi dengan penuh kasih sayang. Dengan menjadi produk unggulan atau nanti panennya menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, ya Bapak Ibu guru, terima kasih. Itu dengan cara selamat berproses memajukan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, kita sudah hal yang terakhir. Kita akan refleksi Bapak. Monggo, kita dengan refleksi dulu Bapak Ibu sebentar. Bukan ice breaking, refleksi saja. Bapak dan Ibu guru, Bapak yang pertama adalah apa yang Anda peroleh pada diseminasi kali ini. Monggo, siapa? Bu Sri, monggo Bu Sri. Materi apa yang dapat Anda peroleh, materi apa saja yang dapat Anda peroleh di pagi hari? Saya terbaik untuk anak-anak, kita untuk guru. Mereka dari sini kita ilmu yang dari Pak Agus bisa kita terapkan untuk anak-anak yang jadi sedikit demi sedikit, tidak langsung 100%. Terima kasih dari Bu Sri tadi, budaya positif. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Erwin, Bu Ira, tentang apa saja tadi yang bisa dengan terima dalam diseminasi kali ini. Monggo, apa saja yang dipelajari barusan? Bapak dan Ibu guru? Perkenalkan nama dulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edi Ramadi. Saya mengajar di kelas 5 Bapak Agus di SMP Negeri 01. Pembelajaran yang dapat saya terima pada paparan yang sudah disampaikan pada hari ini yaitu disiplin positif, dan salah satunya adalah segitiga restitusi. Jika kita segitiga ya Pak, itu kan segitiga restitusi itu artinya budaya positif di mana anak itu bisa mengakui kesalahannya dan kita sebagai guru tidak harus melakukan dengan kasar cara mengingatkan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Erwin. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman tadi materinya apa saja? Kepada teman-teman mahasiswa, monggo. Perkenalkan, saya Dr. Nasir Dardes dari mahasiswa kampus mengajar. Di sini saya kan masih mahasiswa. Saya dapat ilmu baru dari Bapak Agus terkait dengan budaya politik di sekolah mengenai segitiga restitusi tadi, bahwa bagaimana cara menangani murid yang entah itu bersalah atau melakukan kesalahan itu harus marah, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita tempuh itu harus seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, seperti segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih. Refleksi dari Mas David selaku mahasiswa. Baik Bapak Ibu, setelah mempelajari materinya kita ulas kembali, yaitu yang pertama tentang budaya positif, ada kedisiplin positif, ada kita lihat dulu kebutuhan manusia, kebutuhan pokok dasar manusia ada 5, Bapak Ibu yang tadi ya, keberkahan hidup, ada apa juga, ada merdeka freedom. Kemudian ada segitiga restitusi, penanganan segitiga restitusi. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu guru, menghukum,
merasa bersalah teman, dan kemudian mengawasi, atau yang terakhir yaitu manajer. Yang terbaik adalah manajer Bapak Ibu yang tadinya. Baik Bapak Ibu guru, hari ini adalah pemaparan tadi budaya positif, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sedikit saja ilmu yang telah saya pelajari, dan mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Ya, bukan kami lebih pintar dari jenengan atau lebih saya hanya memperoleh lebih dulu dari Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa. Sama dari itu. Mahasiswa untuk mahasiswa juga mungkin bisa diterapkan nanti di dunia nyata kerja ketika sudah lulus di dunia kerja menjadi Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kedatangannya, meluangkan waktunya, dan teman-teman mahasiswa juga meluangkan waktunya. Terima kasih dalam rangka diseminasi budaya positif kali ini. Saya Agus Romi Sulistiono, calon guru penggerak angkatan 10. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hidangan yang kurang layak atau kurang berkenan bagi panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Sudah monggo.